Kita teruskan pengajian kita. Hari ini kita masih bicara tentang riya, yaitu darajatur riya. Darajat, tingkatan. Bahasa modern sekarang level. Ternyata riya itu punya level. Riya itu punya level. Apa itu riya? Melakukan amal ibadah akhirat, tapi tujuannya untuk dunia, itu riya. Al-ula anna a'zama anwa'ir riya huwa ar-riya bi usuliddin. Ketahuilah bahwa riya yang paling dahsyat itu adalah huwa riya bi asliddin. Dia adalah riya dalam asal keimanan. Ini yang paling berat ini. Orang riya tapi menyangkut masalah usuluddin atau asluddin, aslul iman. Apa maksudnya itu? Ini orang munafik. Di zahirnya dia mengakui Allah Tuhannya, tapi di batinnya dia tidak percaya kalau Allah itu Tuhan. Itu riya di usuluddin namanya itu. Kalau bicara dengan orang, dialah yang paling Islam. Tapi di hatinya, dialah yang paling kafir. Seperti Snok Hokranya dulu. Snok Hokranya. Snok Hokranya itu diminta oleh jenderal-jenderal Belanda di Aceh untuk mencari kelemahan Islam. Sebab kalau dihitung Aceh, kita ini dijajah hendak 350 tahun. Kita ini dijajah hanya beberapa tahun saja. Sebab Aceh itu paling lama tak tunduk kepada Belanda. Payah Belanda melawan Aceh itu. Orang Aceh itu aneh-aneh. Di zaman Belanda itu ada orang Aceh, kalau anaknya sakit, dia bernazar itu. Kalau anakku sehat, aku bunuh Belanda satu. Iya. Sehat anaknya, dicarinya Belanda itu, ditikamnya. Apakah siap itu dia bisa lari, atau dia ditembak, atau ditangkap, itu terserahlah. Yang penting nazarnya diselesaikannya. Oh, takut Belanda dengan Aceh. Maka yang bisa dikuasai Belanda itu kota-kota. Perkampungan agak berat itu. Aceh ini kan siasatnya tinggi itu. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dulu belajar sejarah Melayu, apalagi ayahanda tercinta Ketua LAM kita ada di sini, bagaimana Aceh menaklukkan Delhi itu kan luar biasa itu. Pintar siasat orang Aceh itu. Maka ada kaedah orang Melayu menyatakan tipu Aceh gurindam barus. Aceh itu pintar menipu. Tapi orang Barus pandai bergurindam. Pandai itu. Maka yang bisa mengalahkan Cina itu Aceh Kongsi. Ada Aceh Kongsi itu. Perkumpulan pedagang-pedagang Aceh itu namanya Aceh Kongsi itu. Luar biasa itu. Yang nggak bisa ditipu orang Aceh, Cak Kadir, karena istrinya orang Aceh. Kalau yang Aceh itu luar biasa. Jadi ketika Aceh menaklukkan Delhi, itu nanti ada cerita, apa namanya itu, Maryam, apa namanya itu, Maryam yang putus itu, Maryam Pontong ya, yang sampai sekarang masih ada di museum dekat masjid, dekat Istana Maimun itu. Itu kan diserang Aceh Delhi itu dengan tentara. Nggak bisa. Orang Delhi itu hebat-hebat juga. Akhirnya salah seorang panglima perang Aceh bilang, kalau pakai peluru nggak bisa kita lawan Delhi ini. Bagaimana caranya? Kita masukkan duit ke dalam Maryam itu.
tembak musuh kita itu bukan dengan peluru, tapi dengan duit. Dicobalah. Melihat duit berserak, tentara Delhi itu tidak lagi memikirkan musuh, mengutip duit saja kerjanya. Akhirnya masuklah tentara Aceh ke daerah Delhi. Panjanglah ceritanya. Nanti mungkin Datuk Marjohan lah yang akan bercerita tentang sejarah Melayu itu. Jadi Aceh itu terkenal itu. Kongsinya namanya kongsi Aceh. Siasatnya tipu Aceh. Macam-macam itu. Jadi tidak sanggup Belanda menaklukkan Aceh. Mana caranya? Akhirnya dipanggillah seorang sosiolog. Seorang antropolog Belanda yang bernama Snok Hokranya. Ngadulah jenderal itu. Snok ini tidak bisa ini. Udah berpuluh tahun kita menaklukkan Aceh. Tidak juga nampak jalan yang bisa menang. Orang Aceh ini susah. Dipukul semakin muncul. Diarit semakin bangkit. Dipalu semakin maju. Dibakar semakin menggelegar. Ditentang semakin menantang. Macam mana ini? Kata Snok. Yang mendasari orang Aceh seperti ini apa? Islam. Kalau gitu kita cari kelemahan Islam ini di mana? Bagaimana cara mencarinya? Ya kita cari kelemahan itu di pusat Islam betul. Di mana? Di Mekah. Oke, kata jenderal tadi. Kami utus engkau pergi ke Mekah. Pelajarilah kelemahan Islam di sana. Snok Hokranya pun pergi ke Mekah. Dibiayai penuh oleh pemerintah Hindia Belanda itu. Sampai di Mekah, ditukarnya namanya menjadi Abdul Ghafur. Nama Snok Hokranya ditukar menjadi Abdul Ghafur. Agar dia menjadi orang Islam. Belajar dari sana. Bertahun-tahun. Setelah belajar, pulang. Balik ke Aceh. Ditunggu-tunggu oleh jenderal tadi. Selama dia belajar bertahun-tahun itu tetap juga diadakan perang Aceh. Tapi tidak bisa juga ditaklukkan. Disambut dia datang. Dibawanya bungkusan. Jadi kata jenderal itu, Anda udah bertahun-tahun belajar di Mekah ini. Bahkan sudah menyamar jadi orang Islam. Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana cara menaklukkan Aceh. Kata Snok, jawabannya ada di bungkusan kami ini. Bukalah, dibuka. Patung. Patung, orang yang memegang senjata di tangan kanannya, memeluk Quran di tangan kirinya. Jadi Quran itu dipeluknya begini, tapi senjata di sini. Apa kata jenderal Belanda tadi? Bertahun-tahun kami sekolahkan ke Belanda. Pulang kemari, cuman bawa patung aja. Kalau mau jadi tukang patung, ya ngapain harus ke sana? Kata Snok, di sini rahasianya. Kenapa? Selagi umat Islam seperti ini, siapapun tidak bisa melawannya. Di tangan kanannya ada senjata, tapi di tangan kirinya memeluk Al-Quran. Selagi Quran dan senjata itu masih ada di tangan mereka, siapapun tidak bisa melawannya. Bom nuklir pun tidak bisa. So how to overcome the problem? How to solve the problem? Kata Belanda tadi, macam mana ini menyelesaikan masalahnya ini? Kata Snok, kalau mau menaklukkan Aceh, menaklukkan umat Islam mudah saja. Pisahkan antara Al-Quran dan senjata. Pisahkan antara kekuatan dengan keimanan. Biarkan mereka kuat, tapi jangan beriman. Atau mereka beriman, tapi jangan kuat. Gitu. Caranya, ajaran agamanya yang harus kita preteli. Mulai diajarkan ajaran-ajaran
yang memisahkan mereka dari dunia atau memisahkan mereka dari keimanan. Cara yang paling mudah, kita biayai gerakan-gerakan tarekat yang mau mengikuti kita. Gerakan tarekat ini terbagi dua. Ada tarekat yang sangat bagus, dia mensucikan diri, tapi tidak melupakan dunia. Tapi ada tarekat yang kurang bagus, yang kerjanya berzikir saja, tidak tahu menahu lagi tentang dunia. Mau negaranya dijajah orang, mau bangsanya dihina orang, yang penting dia berzikir saja. Oh, yang ini yang kita pelihara. Ini yang kita pelihara ini. Yang lain itu jangan. Wah, mulailah dikumpulkan seh-seh, dikasih duit, dipuju, disuruh mempopulerkan hadis Nabi, ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannah lil kafirin. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan dia adalah surga bagi orang kafir. Maka kita orang beriman di dunia ini seperti dalam penjara. Duduk-duduk ajalah baik-baik, tidak usah ribut-ribut, sebab dunia ini milik orang kafir, bukan milik kita. Maka ramailah tarekat-tarekat yang seperti itu muncul. Akhirnya berperang pun orang sudah tidak mau lagi. Ngapain berperang juga? Apa yang terjadi ini takdir Tuhan. Kalaupun kita dijajah itu takdir Tuhan. Sebaik-baik manusia adalah yang menerima takdirnya dengan penuh rela hati. Habislah. Berubah mindset, tidak penting lagi dunia itu. Mau dijajah oleh manusia. Yang penting tidak terjajah oleh iblis macam-macam. Satu demi satu daerah Aceh itu ditundukkan. Maka dekat-dekat tahun 40 barulah Aceh itu bisa ditaklukkan. Kalau tahun 40-an baru bisa ditaklukkan, tahun 45 kita merdeka, artinya Aceh itu betul-betul dijajah tidak lebih dari 10 tahun. Jadi Snok Hokranya itulah yang melakukan riya fi usuliddin. Mulutnya beriman tapi hatinya kafir. Banyak yang seperti itu. Yang memperjualbelikan keimanan. Memperjualbelikan keimanan. Dia mengaku muslim tapi sesungguhnya tidak. Jadi riya yang paling tinggi itu adalah riya dalam masalah agama, dalam masalah usuluddin. Wasahibihi muhallat finnar. Orang yang seperti ini kekal selama-lamanya dalam neraka. Ya jaharu kalimatis syahadah. Diungkapkannya kalimat syahadah. Wa batinuhu mas'un. Sementara dalam batinnya dia kafir. Bitajbik dengan pendustaan. Wahadha huwan nifaq. Inilah yang disebut dengan munafik. Al-mazkur fil Quran. Yang disebutkan dalam agama, dalam Al-Quran Al-Karim. Fi mawadi' dalam berbagai tempat. Ya. Maka orangnya akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat di hari kiamat nanti. Fahaula minal munafikin. Orang seperti inilah yang disebut dengan orang-orang munafik. Wal mura'in dan orang-orang yang riya. Muhallidin finnar. Mereka semua kekal di dalam neraka. As-saniyah. Dunal awal bikasir. Yang pertama, yang kedua ini tidaklah seperti yang di atas. Yang menyangkut masalah usuluddin. Akan tetapi menyangkut masalah ibadah. Dia melaksanakan ibadah wajib. Tapi sesungguhnya tujuannya bukan untuk Allah. Kalau tadi betul-betul iman yang dipermainkannya. Kalau ini ibadah. Contoh. Yahdurul jamaah aw salah walau la haub walau la haufun. Seperti hadir
sholat jamaah atau sholat-sholat yang lain, akan tetapi dia hadir itu bukan karena ingin melaksanakan perintah Allah, tapi dia melakukan itu takut kalau dicela oleh manusia jika tidak melakukannya. Apa maksudnya itu? Ada orang yang sholat jemaah itu bukan karena Allah. Karena dia kepala daerah, dia sholat jemaah. Rajin sholat di masjid. Yang dikhawatirkannya kalau dia tidak sholat, pilkada akan datang, orang tidak milih dia lagi. Itu yang berat. Atau pebisnis, dia sholat di masjid. Ya. Tujuannya apa? Agar orang percaya dengan dia. Sehingga orang akan berbisnis dengan dia. Dia melaksanakan sholat wajib, amalan-amalan ibadah, tapi tujuannya untuk dunia. Itu juga termasuk riya yang tinggi sekali dosanya. Jadi, kitab ini luar biasa sekali jelinya itu. Kalau tadi masalah iman, ini masalah ibadah. Agar tahu orang dia haji, maka dia pergi haji juga itu. Kalau sekali haji, dibikinlah Haji Marjoko misalnya. Kalau 2-3 kali haji, maka ditulisnya sampai 3 kali itu. Marjoko. Nah, itu bahaya itu. Tujuan dia naik haji itu apa sebetulnya? Supaya rakyat tahu kalau dia Islam. Agar pemilu yang akan datang, orang memilih dia juga karena dia orang Islam. Jadi yang seperti itu termasuk riya. Dan riya yang paling besar. Karena menyangkut urusan yang wajib. Urusan yang wajib itu. As-salisah. Yara'i bin nawafil. Nah, ini nggak boleh juga rupanya. Kalau yang tadi yang pertama masalah tauhid, yang kedua masalah ibadah wajib, yang ketiga ini riya dengan masalah-masalah yang bin nawafil, yang sunat. Ya. Kahudurul jamaah wa kahuduril jamaah wa iyadatil marid wa tibail janazah wa saumil asyura haupan minal muzammah wa taliban lil mahmudah. Artinya apa? Orang yang riak dengan amalan-amalan sunnah seperti menghadiri sholat jemaah, mengunjungi orang sakit, mengikut jenazah, melakukan puasa-puasa sunat, semuanya itu dilakukannya adalah mencari pujian manusia dan takut daripada minal muzamah, takut daripada celaan manusia. Sama saja dengan yang di atas. Tapi yang di atas itu amalan wajib. Yang di bawah ini amalan sunnah. Kalau ada orang pesta, wajib enggak kita datang itu kalau diundang? Wajib. Wajib itu. Berpahala itu. Ada orang yang datang. Tapi bukan karena mencari keredaan Allah. Dia datang itu hanya sebagai sosialita. Untuk pergaulan. Agar nampak sama orang kalau kita peduli. Itu termasuk riya. Tapi kalau kita datang betul-betul mencari keredaan Allah, berpahala itu. Sama dengan menerima tamu. Datang tamu ke rumah kita. Kita layani dengan baik, berpahala itu. Tapi kita layani tamu kita itu agar kita dipuji-pujinya, itu tidak boleh. Kenapa dalam Islam kita disuruh melayani tamu? Sebab tamu itu manfaatnya besar bagi kita. Ketika tamu itu datang, dia membawa rezekinya. Jadi ketika tamu makan, minum di rumah kita, itu bukan rezeki kita diambilnya. Tapi dia membawa rezeki ke rumah kita. Ketika tamu itu pulang,
dia membawa dosa-dosa ahlul bait. Coba kita pikir itu. Dia datang bawa rezeki dia pulang, dosa-dosa kita dibawanya. Maka Islam menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Semakin banyak tamu ke rumah kita, kalau kita ikhlas, maka semakin banyak pula lah dosa-dosa kita yang diambil oleh tamu tadi. Maka wajar saja kalau Islam itu menyuruh kita memuliakan tamu. Kalau di negeri Arab 3 hari nggak ditanya-tanya itu. Setelah 3 hari baru ditanya. Sebetulnya ada urusan apa? Gitu. Sebab 3 hari itu diperlakukan seperti raja. Kalau lebih dari 3 hari diperlakukan seperti keluarga. Jadi amalan-amalan sunnah juga bisa menimbulkan ibadah, menimbulkan riya tadi. Ada 6 saya lihat, tapi yang lain-lain tidaklah begitu mendasar sekali. Kita teruskan sedikit. Ar-riya'ul khafi. Riya itu terbagi 2, ada jali, ada khafi. Riya yang khafi ini adalah riya yang tersembunyi. An Abi Musa al-Ash'ari khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Ash'ari, suatu hari Rasul berkhutbah kepada kami. Apa kata Rasul? Faqal, ya ayyuhan nas, hei manusia, ittaqu hajasyirk fa innahu ahfa min dabibin namal. Hei manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan hati-hatilah kalian dengan syirik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari dabibin namal. Dabibin namal ini apa bahasa kitanya ya? Footstep, jejak langkah. Jejak langkah. Langkah semut itu ada nggak bekasnya? Nggak ada. Langkah ayam ada, langkah harimau lebih jelas lagi. Tapi kalau langkah semut itu tidak ada jejaknya. Jadi kata Rasul, hati-hati kalian dengan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu lebih halus daripada langkah semut. Faqala lahu. Maka waktu itu sahabat bertanya itu. Bagaimana itu? Syirik yang lebih dekat, lebih halus dari langkah semut. Itulah yang riya tadi. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kami bisa terhindar dari jebakan riya tadi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, qulu, selalulah kalian berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, min an usyrika bika, dari segala sesuatu yang itu bisa membuat kami mensyirikatkan Engkau syai'a. Wa ana a'lam, dan itu aku tahu. Wastaghfiruka, dan aku meminta ampun kepadamu, lima la a'lam, daripada aspek-aspek yang tidak aku ketahui. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya Engkau sangat mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Rawahu Ahmad dan Tabrani. Fi riwayati Abi Ya'la ziyadah kulla yaum salasa marrah. Dalam riwayat dari Abi Ya'la, ini sebaiknya dibaca 3 kali dalam sehari. Macam obat jadinya. Tapi intinya doa ini menyuruh kita untuk senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menjadi orang yang riya. Lawan daripada riya itu apa? Lawan dari riya apa? Ikhlas. Maka siapa yang mau ikhlas, sering-seringlah minum di kedai ikhlas. Saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan kita